Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Kata orang tuaku, Syarifah Saidati Maria memiliki arti putri mulia yang dihormati oleh sesama dan selalu menjaga kesucian diri. Hingga lahirlah anak ini yang kuberi nama sama sepertiku. Karena aku ingin anak ini menjadi penggantiku untuk mewujudkan harapan orang tuaku. Orang tuaku terkejut mendengar berita itu. Tangisan ibu kala itu menjadi duri di hatiku. Ayahku tampak kecewa, tapi tak sekalipun mereka menyerah pada anak ini, karena anak ini tak bersalah. Meski hatiku perih mendengar gunjingan tetangga yang tiada henti-hentinya, aku malu pada ayah dan ibu. Karena aku, reputasi mereka hancur. Aku merasa menjadi anak durhaka. Ingin sekali kuakhiri hidupku. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua penderitaan ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi dari rumah bersama anakku. Malam itu, jalanan sangat sepi. Hanya ada kami berdua. Nah, dengar. Kita akan hidup bahagia seperti di surga. Tapi tiba-tiba anak itu menangis dengan suara lantangnya. Diam! Apa kau ingin membangunkan sebuah tetangga dengan suara bisimu ini? Entah apa yang muncul di benakku saat itu. Aku pergi menuju sungai. Saat itu airnya tidak begitu deras. Bahkan bebatuan terlihat sangat jelas. Aku meletakkan anak itu di atas salah satu batu. Lalu aku pergi pulang. Malam itu aku kembali tidak dapat tidur dengan nyenyak. Wujud dan suaranya kembali menghantuiku saat aku memejamkan mataku. Shh. Diam. Shh. Diam. Diam. Kau memang pantas aku tinggalkan. Karena kehadiranmu, aku dan keluargaku tidak pernah lepas dari tatapan dan mulut tajam para tetangga itu. Lelaki itu datang. Lelaki tinggi dengan wajah tampan dan tutur kata yang memikat hati. Lelaki sempurna untuk aku yang sempurna.
aku. Aku mau bertanggung jawab atas dirinya. Kemana lagi aku harus mencari anakku? Setelah pemakamannya berakhir, ayah datang dan berkata, "Nak, mau sebesar apapun penyesalanmu, dia tidak akan hidup kembali." Ayah memintaku untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Setiap hari, aku seperti orang bingung. Ditanya pun, aku sudah tidak menemukan jawabannya. Sampai suatu hari, aku mendengar sebuah berita. Saat mendengar berita itu, hatiku hancur mengingat perlakuanku kepada anakku. Semakin aku menyalahkan diri dan semakin ingin aku pergi bersamanya. Anakku, Syarifah, anakku, Syarifah, Syarifah. Aku mendengar tangisannya. Saat aku tanya orang tuaku, mereka tidak mendengarnya. Saat aku tanya orang lain, mereka malah menganggap aku gila. Aku tidak gila. Awalnya aku pikir mungkin aku hanya berhalusinasi. Tapi tangisannya terus saja terdengar. Cukup. Kenapa hanya aku yang dihantuinya? Bagaimana dengan mereka? Mereka yang memaksaku melakukan ini semua dengan tatapan dan mulut tajam mereka. Bukankah mereka jauh lebih pantas kau hantui daripada ibumu yang sudah menyesal ini, nak? Ya. Ibu tahu. Dengar ini. Kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari. Sepanjang hari aku ingin menemani. Sepulang sekolah bersamamu lagi.
kemari. Ini sangat lucu. Tangisannya hilang saat aku menyanyikan lagu ini. Setelah hari ini, aku terus saja menyanyikan lagu ini. Sepertinya orang tuaku khawatir dengan kondisi emosiku yang berubah-ubah. Tapi aku tidak peduli, karena disinilah aku berakhir bersama anakku. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari, sepanjang hari aku ingin menemani. Sepulang sekolah bersamamu lagi.